Selamat datang rekan-rekan sekalian di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan seleksi dan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara P3K pada tahun 2024 ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pemerintah sendiri saat ini belum menetapkan jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 yang sesuai dengan apa yang diumumkan dan dirincikan oleh pemerintah melalui Presiden Joko Widodo. Itu akan menyediakan total kuota sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi ini memang jumlah yang sangat besar dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, mudah-mudahan dengan jumlah yang besar ini bisa mengakomodir para tenaga honorer yang sampai dengan saat ini masih belum bisa diangkat menjadi ASN. Khususnya untuk para tenaga honorer teknis administrasi yang memang selama ini itu mendapatkan kuota yang paling sedikit dibandingkan dengan formasi guru dan tenaga kesehatan. Namun berita yang menggembirakan bahwa pada tahun 2024 kuota formasi untuk pengangkatan honorer menjadi P3K itu, kuota untuk honorer teknis itu menempati urutan pertama, yakni sebanyak 500.000 kuota. Mudah-mudahan dengan jumlah itu bisa mengakomodir para rekan-rekan khususnya tenaga honorer teknis administrasi itu bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024. Untuk formasi sendiri itu terdiri dari instansi pusat 429.000 formasi, kemudian instansi daerah itu sebanyak 1,8 juta formasi. Kemudian untuk jatah CPNS 483.000 dan P3K ini memang khusus untuk honorer 1,3 juta. Nah, pada tahun 2023 kemarin kalau saya tidak salah sekitar 500.000 kuota P3K untuk para tenaga honorer. Jadi dari kuota ini 1,3 juta, maka setidaknya jika seleksi 2024 itu sudah 1,8 juta para tenaga honorer diangkat menjadi P3K. Jadi masih ada tersisa sekitar 500.000 para tenaga honorer yang terdata dalam database yang belum diangkat menjadi P3K. Namun berita menggembirakan sebagaimana disampaikan oleh Menpan bahwa pada tahun ini sistem penerimaan ASN itu akan lebih fleksibel, tidak hanya dilakukan satu kali saja dalam 1 tahun, akan tetapi juga bisa dilakukan lebih dari 1 kali, bahkan sampai dengan 3 kali. Bisa saja kuota yang tersisa ini itu bisa diangkat pada tahun ini dengan melalui seleksi ASN selanjutnya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang ASN yang terbaru bahwa penataan dan penyelesaian tenaga honorer itu akan dilakukan selambat-lambatnya bulan Desember tahun 2024. Mudah-mudahan saja sebelum Desember 2024 seluruh tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, ada yang mempertanyakan apakah pada seleksi P3K pada tahun 2024 ini itu bisa mengakomodir seluruh. Nah, rekan-rekan sekalian, banyak yang mempertanyakan bahwa apakah pada seleksi P3K tahun 2024 ini itu bisa mengakomodir para tenaga honorer, seluruh tenaga honorer yang ada atau seperti apa. Nah, dari salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, setidaknya kita bisa mengambil suatu kesimpulan, ya. Mungkin kebijakan ini tentu mungkin hampir mirip-mirip dengan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yang lainnya. Dari Kabupaten Banyumas sendiri, dalam rangka seleksi ASN dan penyelesaian tenaga honorer 2024 ada 5 kebijakan yang diambil. Yang pertama itu Pemda akan mengusulkan formasi ASN semaksimal mungkin sesuai arahan dari pemerintah pusat. Kemudian usulan ASN itu tentu berdasarkan kemampuan keuangan, ya. Di poin keempat ini usulan itu akan didasarkan pada kemampuan keuangan daerah, yakni maksimal 20% APBD itu bisa dibelanjakan untuk belanja gaji pegawai.
Jadi usulan pemerintah daerah selanjutnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan, tidak melebihi batas maksimal 20% APBD. Kemudian yang kedua, honorer yang berijazah SD dan SMP juga akan diusulkan sesuai dengan surat edaran Menpan RB. Jadi honorer yang memiliki kualifikasi pendidikan SD maupun SMP akan diusulkan pada kuota pengangkatan honorer menjadi P3K 2024. Kemudian yang paling penting adalah yang akan diselesaikan terutama honorer yang sudah terdata pada pendataan non-ASN 2022. Jadi untuk rekan-rekan yang memiliki kartu pendataan pada akhir 2022 yang lalu, untuk seleksi P3K 2024 ini akan diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, bagi rekan-rekan yang belum terdata, nantinya akan mengacu pada regulasi pemerintah pusat. Jadi penerimaan penyelesaian P3K 2024 ini akan difokuskan terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang sudah terdata dan ada datanya di database Badan Kepegawaian Negara. Kemudian yang kelima, bahwa saat ini Pemda masih menunggu aturan dan juknis penerimaan P3K 2024 sambil menyelesaikan hasil seleksi P3K 2023. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan beberapa pertanyaan rekan-rekan di video-video saya sebelumnya yang menyatakan apakah seleksi P3K 2024 ini hanya dikhususkan kepada rekan-rekan yang sudah terdata dalam database BKN. Jadi sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, memang seleksi tahun ini terlebih dahulu difokuskan kepada para tenaga honorer yang sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara. Bagi rekan-rekan yang belum terdata, nanti pemerintah daerah akan tetap menunggu regulasi dari pemerintah pusat, termasuk bagaimana teknis penyelesaian untuk rekan-rekan honorer yang belum terdata. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Jika ada tanggapan dan komentar serta pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Insya Allah saya akan bantu menjawab melalui penjelasan di video-video saya selanjutnya. Dan untuk rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung di channel ini, silakan jika memang channel ini dianggap bermanfaat, silakan di subscribe, dinyalakan tombol loncengnya agar rekan-rekan tetap terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kebijakan tenaga honorer dan aparatur sipil negara lainnya. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Jika ada tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.